Selamat pagi anak-anak, berjumpa lagi dalam pembelajaran PPKN. Pada pertemuan ini kita akan bicara masalah hakikat bangsa dan negara. Materi yang akan kita bicarakan yang pertama pengertian bangsa dan negara, yang kedua faktor pembentuk bangsa, yang ketiga unsur pembentuk negara, sifat negara, fungsi negara. Sebelum itu kita masuk ke pertanyaan. Apa bedanya bangsa dan negara? Kalau bangsa itu menunjuk pada orangnya, sedangkan negara itu nanti akan menunjuk pada alatnya. Pertanyaan berikutnya, lebih dulu manakah terbentuknya bangsa atau negara? Bangsa Indonesia itu terbentuk 28 Oktober 1928. Momennya adalah Sumpah Pemuda. Sedangkan negara Indonesia terbentuk pada 17 Agustus 45, momennya adalah proklamasi. Kita lanjut ke pengertian bangsa. Bangsa pada hakikatnya adalah sekelompok individu. Sekelompok individu ini memiliki keinginan untuk bersatu karena adanya beberapa persamaan. Ada persamaan tempat tinggal, persamaan sejarah, persamaan nasib, dan cita-cita. Persamaan-persamaan inilah yang disebut dengan unsur bangsa. Selanjutnya, ada faktor pembentuk bangsa. Yang pertama adalah faktor primordial. Primordial itu bisa kesamaan adat, bahasa, dan lain-lain. Selanjutnya adalah sakral. Faktor ini unsurnya adalah kesamaan agama. Contohnya bangsa-bangsa di Timur Tengah. Tokoh karismatik misalnya ada I.R. Soekarno yang bisa membentuk bangsa Indonesia. Kesamaan ekonomi contohnya adalah negara-negara di Eropa yang memiliki kesamaan latar belakang ekonomi. Selanjutnya adalah faktor pemersatu bangsa Indonesia. Yang pertama adalah Pancasila sebagai ideologi dan dasar negara. Selanjutnya adalah UUD 1945 sebagai konstitusi tertinggi. Ada bendera kebangsaan, lagu, dan yang paling penting adalah bahasa Indonesia sebagai pemersatu bangsa. Dan yang terakhir adalah wilayah Indonesia. Kita masuk pengertian negara. Negara pada dasarnya adalah organisasi dalam masyarakat sebagai alat untuk mencapai tujuannya. Jadi bangsa tadi memiliki tujuan dan tujuannya akan diwujudkan melalui alat. Alatnya adalah negara. Sifat negara untuk mencapai tujuan ada memaksa. Selanjutnya adalah monopoli dan mencakup semua. Unsur terbentuknya negara ada rakyat. Selanjutnya ada wilayah, ada pemerintah yang berdaulat dan pengakuan dari negara lain. Rakyat itu dibagi menjadi dua, penduduk dan bukan penduduk. Penduduk saat dia sudah tinggal di suatu tempat secara menetap dan lama. Bukan penduduk saat dia tinggalnya hanya sementara. Contohnya adalah turis. Selanjutnya adalah warga negara. Warga negara itu termasuk golongan dari penduduk di mana dia menjadi anggota suatu negara secara sah, penuh. Bukan warga negara walaupun dia tinggal lama di Indonesia, tetapi tidak memiliki bukti identitas. Wilayah. Ada darat, udara, laut, dan ekstrateritorial. Wilayah ekstrateritorial ini adalah wilayah suatu negara yang ada di negara lain. Misalnya adalah kedutaan besar. Pemerintah dibagi menjadi 6, legislatif yang membuat undang-undang, konstitutif yang mengesahkan, eksekutif yang menjalankan undang-undang, yudikatif yang mengawasi, moneter masalah keuangan negara, inspektif adalah pemeriksaan keuangan negara. Pengakuan dari negara lain ada 2, de facto secara fakta dan selanjutnya de jure secara hukum internasional. Untuk fungsi negara ada beberapa fungsi. Yang pertama adalah
Fungsi pertahanan dan keamanan dijalankan TNI dan Polri. Fungsi keadilan dijalankan oleh hakim dan jaksa, dan pengaturan dijalankan oleh pemerintah, serta mewujudkan kesejahteraan kemakmuran yang dijalankan oleh pemerintah. Sekian presentasi hari ini. Jika ada yang ditanyakan, bisa melalui grup Teams.